Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara majelis salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, lagi-lagi kita memuja Allah atas berbagai karunia yang diberikannya kepada kita, termasuk kesempatan untuk mengisi detik-detik kehidupan kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari keridhaannya dengan mempelajari dinnya berdasarkan ayat-ayat yang diturunkannya kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama dengan sanad-sanadnya hingga sampai kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Tema kita masih di dalam pasal yang ke-11. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita baru masuk kepada poin pertama, di mana fadilah amal itu menjadi utama ketika dilakukan di tengah-tengah manusia, di mana manusia pada ketika itu sudah dalam keadaan rusak dan fitnah telah merajalela di mana-mana. Ketika orang yang beramal pada kesempatan itu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalnya. Dalam kesempatan yang kedua ini, kita berbicara tentang fadilah amal yang terkait dengan ahwalu ghaflatin nas. Jadi amal itu menjadi utama atau diberikan Allah ganjaran yang lebih utama dari amal-amal yang lainnya. Itu di mana ketika orang beramal, manusia melupakan amal itu. Jadi manusia melupakan amal itu atau telah melupakan amal itu, maka amal yang dilakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelipat gandaan pahalanya. Di dalam kitab ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menghadirkan sebuah riwayat. Beliau mengatakan, "Wa qad ja'atin nususu bit-targhib fil 'amali fiha 'ala ma ja'a fi hadits Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi qala, qultu ya Rasulullah walam araka tasum min syahrin min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Terkait sudah dekat dengan bulan Sya'ban kita ya, menyongsong Ramadan, pas sekali gaji kita ini. Telah datang nas-nas memotivasi untuk beramal terkait dengan konteks ini, yakni ketika manusia melupakan amal itu atau ketika manusia tidak beramal ketika itu dalam satu amalan tertentu, seseorang itu melakukannya. Ini dari hadis Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah
Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatmu puasa 1 bulan dari bulan-bulan yang 12 itu seperti engkau mempuasakannya pada bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun, itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, bulan yang dilupakan oleh manusia untuk berpuasa di situ, yakni bulan di antara Rajab dan Ramadan. Pada ketika itu jarang orang mempuasakannya bulan Sya'ban itu, karena setelah beramal pada bulan Rajab dan mau menyongsong bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah di antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu pula lah turfa'u fihi al-a'mal, diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal manusia ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Karena takdir kita per tahun itu dicatatkan pada bulan Ramadan. Ramadan menuju Ramadan akan datang pada bulan Sya'ban, diangkatkan amal manusia ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Fa uhibbu, kata Nabi, maka aku menyukai ayyurfa'a amali, diangkatkan amal aku tu ke langit, wa ana sha'im, ketika aku sedang dalam keadaan berpuasa. Kalau per hari, kapan diangkatkan amal kita ke langit? yakni salat ba'da salat asar. Kalau per tahun kapan diangkatkan? Pada bulan Sya'ban. Jadi bulan ini, kata Nabi, selalu dialpakan oleh orang. Karena banyak orang yang di sini ketika itu, atau mungkin juga pada saat ini, orang sedang mengisi gizinya untuk menyongsong Ramadan, ya kan? Takut kurus bulan Ramadan, takut dan sebagainya kan? Maka banyak orang yang melupakan untuk berpuasa pada bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi puasa pada bulan Sya'ban ini karena ini adalah bulan di mana manusia melupakan. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya amal yang dilakukan ketika manusia sudah melupakannya mendapat fadilah. Sama itu, ketika manusia telah melupakan satu sunnah sehingga manusia tidak kenal lagi sunnah itu, maka orang yang mengamalkan sunnah ketika itu, menghidupkan kembali sunnah ketika itu, berdasarkan hadis ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Contohnya mana? Contohnya Umar ibn Khattab. Pada awalnya Nabi SAW beberapa hari itu puasa, salat tarawih, qiyamul lail berjamaah. Qiyamul lail berjamaah. Ada beberapa hari diikuti oleh para sahabat. Pada hari-hari berikutnya, ketika sahabat menunggu Nabi SAW untuk berjamaah pada salat tarawih atau qiyamul lail, ketika itu Nabi tak keluar-keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi khawatir ketika itu masih turun lagi wahyu. Nabi khawatir bahwasanya wahyu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan umatnya melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ini juga menjadi bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui wahyu yang belum diturunkan kepadanya. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah memberitahukan kepadanya. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah, tapi memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu akan diturunkan ayat kepadanya, tentu Nabi tidak khawatir. Tapi Nabi khawatir ayat akan turun untuk mewajibkan qiyamul lail pada bulan Ramadan bagi umat-umatnya. Karena itu Nabi tidak melazimkan salat tarawih
pada malam bulan Ramadan. Bukan karena Nabi malas. Ada illat di situ. Illatnya tadi adalah karena khawatir. Kemudian pada masa setelah itu Nabi tidak melakukannya sampai beliau wafat. Yakni tidak melakukannya secara berjamaah sehingga Nabi wafat. Lalu Abu Bakar tidak melakukannya. Di tengah-tengah pemerintahan Umar menghidupkannya kembali untuk berjamaah. Inilah yang dikatakan Umar itu adalah sebagus-bagus bid'ah. Sebagai ni'mal bid'ah ini, sebagus-bagus bid'ah ini. Benarkah ini bid'ah secara istilahi? Tidak. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah amal mukhtari'ah. Amal yang dibuat-buat, tudahi syar'iyyata, yang menyerupai syariah, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, salat tarawih tadi ada tidak dalilnya? Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka bid'ah di sini, maka bid'ah dalam pengertian umum. Sebagaimana bid'ah yang didefinisikan oleh Al-Izz ibn Abdissalam, yakni sesuatu yang tidak ditemukan, lam yu'had fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak ditemukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bid'ah secara umum. Maka naik pesawat itu bid'ah, naik kereta bid'ah, yang lain bid'ah, karena bid'ah secara umum. Tapi kalau bid'ah secara khusus, itu adalah perkara-perkara ibadah, perkara-perkara akidah. Karena itu penggunaan Umar bin Khattab dalam hal ini tidaklah bermakna bid'ah khusus. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, digunakan kata bid'ah di sini dalam pengertian tidak ditemukan pada masa Nabi, iya kan? Tidak ditemukan, artinya apa? Tidak pernah dilakukan masa Nabi? Pernah dilakukan pada masa Nabi SAW, kemudian itu sudah ditinggalkan oleh manusia. Kemudian Umar membangkitkan kembali. Jadi ini seolah-olah itu adalah bid'ah syar'iyah, tetapi bukan bid'ah syar'iyah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu Umar membangkitkan kembali sesuatu yang sudah terendam, batang terendam istilahnya, amal yang sudah tidak dilakukan. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita mengetahui satu sunnah dan masyarakat tidak lagi mengamalkan sunnah itu, maka kita amalkan sunnah itu, kita isytiharkan sunnah itu, kita masyhurkan sunnah itu, maka disinilah kita seakan-akan menghidupkan sunnah itu. Kenapa? Sudah tidak diamalkan oleh orang, kita menghidupkan sunnah itu kembali. Seperti ini kata Nabi SAW, ada bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, orang melupakannya, dan disitulah Nabi melakukannya. Berkata ini Ibnu Rajab, yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan isyaratan ila anna ba'dha ma yashtahiru fadluhu min al-azman wal amakin wal ashkhas qad yakunu ghayruhu afdala minhu imma mutlaqan aw li khususiyatin fihi la yatafattanu laha aktsarun nasi fayashtaghiluna bil mashhur anhu wa yafutuna tahsila fadilati ma laysa bimashhurin indahum. Jadi beliau katakan, makna perkataan manusia telah melupakan di antara Rajab dan Ramadan ini menjadi isyarat. Kata beliau, ini menjadi isyarat bahwasanya ada sebahagian amal itu memiliki keutamaan, itu terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, terkait dengan pribadi-pribadi. Terkadang wa qad yakunu ghayruhu afdala minhu imma mutlaqan aw li khususiyatin fihi. Ada kalanya dia lebih utama dari yang lain secara mutlak, ada kalanya tidak. Amal itu biasa saja, amal biasa saja, tapi orang sudah melupakannya.
tidak diamalkan oleh orang lagi, lalu amal yang biasa itu dihidupkannya kembali sehingga orang kembali mengikutnya, maka amal itu menjadi amal utama. Karena itu tatkala kita meninggalkan satu sunnah, maka sesungguhnya akan muncul, khawatir kita muncul satu bid'ah. Ketika kita meninggalkan sunnah, maka khawatir kita akan muncul bandingannya. Ketika kita meninggalkan satu sunnah, maka khawatir kita muncul penggantinya adalah bid'ah. Apa contohnya misal? Ada yang bisa menghadirkan contoh? Salat Mi'raj, doa kunut. Ini yang khilaf-khilaf saja ini diangkat nampaknya. Yang perlu penjelasan lebih detail nampaknya ini. Usaha itu yang sederhana saja dulu. Ba'da salat menjadi imam. Apa sunnahnya ba'da salat? Kita membaca istighfar, iya kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram. Baru berbalik meninggalkan jamaah atau berbalik menghadap ke jamaah. Kan itu sunnahnya. Tapi ketika itu kita tinggalkan, khawatir kita akan muncul bid'ah yang lain. Kenapa orang akan mengisinya dengan sesuatu yang lain yang terus-menerus begitu terjadi dan orang menganggap itulah sunnah, padahal bukan itu sunnahnya. Contohnya, dia terus menghadap ke arah kiblat dengan logika bahwasanya sunnah menghadap kiblat ketika berdoa, membaca Al-Quran, ketika berzikir. Padahal sunnahnya menghadap ke jemaah, atau dalam satu riwayat menganankan jemaah. Menganankan jemaah, ya. Seperti itu. Ketika kita meninggalkan itu, maka muncullah yang lain. Jadi kalau kita menghidupkan itu kembali dan diturut oleh Allah SWT, maka sunnah itu hidup kembali. Maka amal-amal yang sudah dilupakan oleh manusia dimunculkan kembali, mendapat fadilah yang utama. Wa fihi dalil ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nasi bitta'ah wa anna dhalika mahbubun lillahi azza wa jalla kama kanat ta'ifatun minas salaf yastahibbuna ihya'a ma bainal isha'aini bis salah wa yaquluna hiya sa'ah ghaflah hiya sa'atun ghaflatun wa kadzalika fadlul qiyami fi wasatil lail li shumulil ghaflah li aksarin nasi fihi 'anil dzikr. Begitu juga beramal pada waktu-waktu manusia lupa untuk melakukan ketaatan di situ. Di mana misalnya para salaf dulu sering suka menghidupkan amalan-amalan di antara dua isya, antara maghrib dan salat isya. Orang habis salat berangkat aja ke rumah, maka menghidupkan amal menunggu salat isya, kemudian beramal di antara itu, ini sering dilupakan oleh manusia. Ketika seseorang beramal di situ dan mengisi amalnya, maka dia mendapat keutamaan. Demikian juga berzikir tengah malam, qiyamul lail. Berapa oranglah yang melakukan qiyamul lail, salat malam, di antara manusia yang banyak ini? Karena manusia itu di Indonesia ini ada yang kafir, ada yang mukmin, iya kan? Ada yang kafir, ada yang muslim, iya kan? Muslim dibagi lagi, ada yang muslim, ada yang mukmin. Mukmin dibagi lagi, ada yang tidur lelap, ada yang salat, kan begitu kan? Maka berapa banyaklah orang yang qiyamul lail? Lebih banyak manusia melupakan tentang ibadah pada qiyamul lail. Maka beribadah pada qiyamul lail memiliki keutamaan. Demikian juga ini ada hadis mauquf, ya. Tapi dijelaskan juga di sini ada juga riwayat yang marfu'. Tapi tak dijelaskan siapa periwayatnya, dan ini jelaskan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab. Walihada warada fi fadli dzikr fil aswaq ma warada min al-hadits al-marfu' wal athar mauqufah. Hatta qala Abu Salih
Sehingga Abu Salih mengatakan, ya, innallaha la yadhaku mimman yadhkuru fis suq. Jadi ini keutamaan zikir di pasar. Banyak orang berzikir di pasar. Orang berapa harga ini? Berapa harga ini? Kan begitu kan? Tahu orang hanya jual beli. Berapa orang lah yang mengingat Allah di pajak itu? Orang terfokus kemana? Ke transaksi jual beli, iya kan? Ada yang terfokus mau mengurangi timbangan, ada yang terfokus untuk mengakal-ngakali orang, macam di situ. Usahakan mengingat Allah saja. Bahkan di pasar itulah banyak syaitan menancapkan bendera-benderanya, iya kan? Banyak syaitan menancapkan bendera-benderanya untuk mengajak manusia berlaku curang dalam timbangan, berlaku curang dalam takaran, berlaku dusta dalam ucapan. Jadi keutamaan zikir di pajak itu, di pasar itu, beliau mengatakan, ya, sehingga Abu Salih mengatakan, sesungguhnya Allah ketawa, laisa kamitslihi syai'. Allah ketawa bagi orang yang berzikir di pajak, di pasar itu. Kenapa? Wa sababu dzalika annahu zikrun fil mautinil ghaflah baina ahlil ghaflah. Karena berzikir di situ merupakan tempat yang orang lalai dari mengingat Allah di situ. Dan di antara ahli-ahli yang ghaflah di situ, yang lalai. Seperti kita katakan tadi, berapa banyaklah orang yang mengingat Allah di situ. Maka tatkala kita mengingat Allah di situ, zikir dalam hati, tapi jangan la ilaha illallah, jangan seperti itu kan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mentadabburi saja. Iya kan? Luar biasa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di sini melakukan transaksi jual beli. Berapa duit yang beredar di sini. Dari mana manusia mendapatkannya? Banyak sekali cabang-cabang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tadabbur. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati atau mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan banyak zikir yang bisa disebut di situ. Maka berzikir di pajak itu berdasarkan, ya, amal-amal salaf ini itu mengikut bahwasanya itu tempat di mana manusia lalai, disitulah ada keutamaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab menyebutkan fawaidal amal fi awqatil ghaflah wa khasaisihi. Afwan. Thumma dzakara Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah fawaidal amali fi awqatil ghaflati wa khasaisahu. Fadzakara minha. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan, menyebutkan tentang faidah amal pada waktu-waktu ghaflah itu dan kekhususannya sebagai berikut. Yang pertama, kata beliau, annahu yakunu akhfa wa ikhfa, ay yakuna akhfa wa ikhfa'an nawafil, ay yakuna akhfa wa ikhfa'un nawafil wa israruha afdal. Yang pertama, bahwasanya beramal ya, ketika manusia lalai, sunyi, misalnya amal-amal sunnat. Amal-amal sunnat dilakukan ketika manusia tidak berkerumun, misalnya di tengah malam, ya kan? Seorang yang melakukan salat qiyamul lail di rumahnya sendiri, ya kan? Di rumahnya sendiri. Tentu apa? Tentu tidak ada tujuan yang lain, tidak ada riya yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan ketika manusia lalai, tidak melakukannya dan mengabaikannya tentang amal itu, maka di situ ikhfa'un nawafil wa israruha afdal. Beribadah ibadah sunnah, ibadah nawafil. Ketika manusia tidak ada, ketika manusia lalai mengabaikannya, itu memiliki keutamaan.
Makanya kalau sholat sunnah, selain sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, itu di mana ya baik dilakukan? Di rumah kan? Kecuali yang terkait dengan tempat. Gimana misalnya? Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana melakukan di rumah? Tidak ada sholat tahiyatul bait. Yang ada tahiyatul masjid. Misalnya sholat sunnah rawatib, iya kan? Yang rumah kita jauh, kecuali rumah kita dekat. Misalnya yang qabliyah, bagaimana kita bisa melakukannya di rumah? Andai kata di rumah kita lakukan, kita akan ketinggalan rakaat. Maka di mana kita lakukan? Tapi sholat sunat ba'diyah yang kita bisa pulang ke rumah, di mana baik kita lakukan? Itu di rumah. Maka sholat sunnah yang tidak terkait dengan tempat, yang tidak terkait dengan jamaah, itu lebih bagus lakukan di rumah. Kenapa? Karena di situ lebih ikhlas. Maka beliau mengatakan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, annahu ashaqqu 'ala an-nufusi wa afdalul a'mali ashaqquha 'ala an-nufus. Wa sababu dzalika anna an-nufusa tata'assa bima tushahiduhu min ahwali abna'il jins. Jadi yang kedua, bahwasanya kita beramal pada ketika manusia lalai itu lebih sukar bagi jiwa kita untuk melakukannya. Lebih sukar bagi jiwa kita untuk melakukannya. Kalau ibadah-ibadah yang tren, ya kan? Ibadah-ibadah tren itu artinya punya waktu dan banyak orang melakukannya, kita pun semangat untuk melakukannya. Tapi ada ibadah-ibadah seperti tadi yang dilupakan oleh manusia. Makna tren di situ dipahami seperti yang saya katakan ya, bukan trendy. Artinya banyak dilakukan oleh manusia. Itu kita bersemangat untuk melakukannya. Misalnya di masjid ini rame-rame kita, ya kan? Menunggu salat apa tadi? Salat Isya. Semangat kita untuk melakukan salat ba'diyah, iya kan, untuk menuju ta'lim. Karena ramai di sini, semangat, ada punya semangat. Melihat orang yang beribadah, kita pun semangat untuk beribadah. Begitu juga salat tarawih di masjid nanti. Banyak orang salat tarawih, kita pun semangat untuk ikut salat tarawih. Tapi ada amal-amal di mana manusia melupakannya, maka jiwa ini pun sukar untuk melakukannya. Kecuali memang memiliki motivasi yang kuat, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, asyaqqu ala an-nufus. Maka ibadah yang paling utama atau ibadah memiliki keutamaan itu ketika jiwa sukar untuk melakukannya. Karena itulah pada kaji kita sebelum-sebelumnya, misalnya ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Imam Al-Bukhari, a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mumshi. Maka a'zamun nasi ajran, manusia yang paling besar mendapatkan pahala dalam salat, mendapatkan ganjaran pahala dalam salat adalah orang yang paling jauh mendatangi masjid. Siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid, artinya semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin sukar dia mendatangi ke masjid daripada orang yang rumahnya dekat di masjid, maka semakin besar pahalanya. Maka Nabi mengatakan ab'aduhum fa ab'aduhum. Jadi yang paling jauh kemudian yang paling jauh. Jadi ini terkait dengan apa? Dengan perjuangan orang yang ingin melakukan ibadah itu. Semakin besar perjuangannya melakukan ibadah itu, semakin besar pahala yang akan diterimanya. Begitu juga di dalam lingkungannya. Semakin besar tantangannya dalam lingkungannya itu untuk menegakkan Al-Quran was Sunnah, semakin besar pahalanya.
Dari kanan datang, dari kiri datang. Ini kanan, ini kiri ya. Dari kanan datang, dari kiri datang, depan datang, belakang datang, atas datang, bawah datang. Tetapi dia tetap melakukan ibadah tersebut. Besar tantangannya, besar. Ini dia ahlu sunnah, mertuanya ahlu bid'ah misalnya. Iya kan? Mertua harus dihormati kan, begitu kan? Disegani. Bagaimana ini? Jadi perjuangannya untuk menegakkan sunnah itu besar, luar biasa. Misalnya seperti itu. Jadi semakin besar tantangannya, maka semakin besar pahalanya. Akan tetapi bukan berarti ada ibadah-ibadah yang mudah kita lakukan kita sukar-sukarkan. Bukan begitu maksudnya. Contohnya, sampai ke masjid ini bisa hanya dalam waktu 5 menit sampai. Supaya sukar dia berkeliling dulu di kota Medan, baru ke masjid ini dia. Sampai 15 menit berkeringat. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Tidaklah diciptakan kesukaran itu. Memang kesukaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjalani kesukaran itu, bukan dibuat-buat. Bukan sebahagian orang yang ada makanan terhidang di hadapannya, lalu dia mengharamkan untuk memakannya, bukan karena puasa, karena tak boleh makan daging, bukan karena penyakit, tetapi karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya, tak boleh makan daging. Iya kan? Harus makan yang putih semua. Ada namanya mutih. Mutih. Yang boleh dimakan nasi putih, garam putih, tak boleh garam bercelup. Garam putih. Itu semuanya. Tapi gula tak boleh. Walaupun putih kan? Seperti itu. Ada mempersyaratkan seperti itu supaya suka. Tidak. Kesukaran itu tidaklah diciptakan, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menerobosnya. Lalu dia menjalani kesukaran itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud ya, bukan bagaimana dalilnya Ustaz. Kalau kita kan mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita ambil dari jalan yang lain. Ini tidak jadikan dalil. Bukan ditambah jauhnya, tidak. Tapi kalau kita pergi dari satu jalan, pulang dari satu jalan yang lainnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu.